Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Dan kita akan melihat bersama mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya, terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tentunya masing-masing pribadi memiliki keinginan untuk ketika kita ingin mendapatkan barang atau kita mau membeli barang untuk diri kita mau pasti tentunya kualitas yang baik. Ya, sebab itu di dalam untuk mendapatkan kualitas yang baik, maka kita akan memilih-milih satu barang tersebut supaya kita mendapatkan kualitas yang baik sehingga nyaman kita pakai dan bisa memuaskan diri kita di dalam memakai barang yang kita pilih itu, ya, dan nyaman kita gunakan di dalam kehidupan kita. Demikian pula sebagai pelayan Tuhan, ya, Tuhan ingin memiliki pelayan-pelayan Tuhan yang baik, ya, yang bisa melayani umatnya dengan baik, ya, sehingga pekerjaan Tuhan dapat baik, ya. Pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, dapat berkembang, ya, dengan memiliki pelayan-pelayan yang berkualitas yang baik. Ya, kita akan membaca terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-7, tapi kita baca ayat yang ketiga saja. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus, roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Ya. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana observasi dari bacaan kita kali ini. Ya, ini terjadi di Yerusalem, ya, dan di sana ada para murid atau orang percaya, ya, yang menjadi pengikut Kristus. Dan ke-12 rasul, yaitu murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, kecuali Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Dan ada 7 orang yang dipilih untuk memegang tanggung jawab dalam pelayanan meja. Ya, pelayanan meja itu apa? Pelayanan meja, ya, yang biasa kita kenal dengan kata pelayanan diakonia. Ya, tentu yang membantu melayani dalam kegiatan gereja, seperti membantu orang-orang kecil dan janda-janda yang kekurangan, ya, dan kegiatan gereja lainnya. Dan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memilih orang untuk dapat diberikan tugas pelayanan yang dapat membangun pekerjaan Tuhan dan iman jemaat Tuhan yang dilayani. Ya, menjadi interpretasi di dalam bacaan kita kali ini, apa yang dapat kita lihat? Ya, dari bacaan renungan ini maka kita dapat menarik sebuah pelajaran yang menjadi perhatian untuk hidup kita, yaitu pentingnya memilih orang yang memiliki kualitas yang baik, kualitas yang unggul, untuk dapat menjadi pelayan Tuhan yang dapat melayani umat-umat Tuhan dengan baik. Ya, mengapa penting dalam pelayanan, dalam melayani, ya, harus memilih orang-orang yang berkarakter baik. Agar apa? Agar ketika mereka melayani, pelayanan mereka itu dapat diterima oleh jemaat yang dilayani, dapat menjadi berkat kepada jemaat yang mereka layani. Maka dari itu penting untuk memiliki kehidupan yang baik, ya, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, menjadi orang yang dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Ya, perilaku mereka akan lebih mencerminkan nilai-nilai yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita ketika para pelayan Tuhan itu hidup dengan baik, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan menggambarkan bagaimana kasih Tuhan, ya, bagaimana keadilan, bagaimana tentang kejujuran yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan orang yang demikianlah yang dapat dipercayakan untuk melayani dengan tanpa ada keegoisan atau tanpa ada motivasi
di dalam dia melayani, mencari keuntungan bagi kehidupannya, bagi pribadinya. Ya, maka dari itu penting untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Seperti doa Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, bagaimana Rasul Paulus menginginkan bahwa jemaat di Efesus ya diberikan roh hikmat, wahyu, agar apa? Agar jemaat dapat mengenal Dia, Tuhan, dengan benar, ya, dan menjadi anak-anak Tuhan yang diterangkan mata hatinya, agar apa? Agar dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dan apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita melalui bacaan ini, ya, di dalam berperenungan kita menjadi sebagai pelayanan Tuhan, ya, yang setia adalah panggilan yang mulia dan penuh tanggung jawab sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Ya, sebagai pelayan Tuhan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat menjadi pelayan Tuhan yang baik juga, yang dapat memberkati orang yang dilayani oleh setiap kita. Ya. Dan tentunya pelayanan bukan hanya di dalam gereja saja, pelayanan di mana kita berada, bertemu dengan orang yang bisa kita tolong, bisa kita berikan bantuan dari diri kita, dari apa yang kita miliki atau dari kelebihan yang kita miliki, bisa kita gunakan untuk melayani. Ya, tetapi juga kita mau belajar bahwa bagaimana membawa diri kita, membawa hidup kita kepada hal-hal yang baik, memiliki karakter yang baik. Ya, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita juga diberi hikmat yang daripada Tuhan. Ya, lalu di dalam kita untuk memiliki hikmat, hidup di dalam Roh Kudus, memiliki karakter yang baik, maka kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati di dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, menjadikan pribadi kita pribadi yang jujur, pribadi yang setia. Dan yang berikutnya, menjadi pribadi yang rendah hati dan sabar. Seterusnya, menjadi pribadi yang berani dan tegas. Ya, kita harus berani dan tegas di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita, menjadi contoh bagi orang yang kita layani. Yang berikutnya, menjadi pribadi yang penuh kasih seperti yang Tuhan kita ajarkan, ya. Di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani sesama kita perlu adanya kasih, dan biarlah itu juga ada di dalam kehidupan pribadi kita. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang beriman dan percaya, ya. Ketika kita sudah memiliki hati yang jujur, ketika kita sudah menjadi seorang yang sabar, tegas di dalam menyampaikan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memiliki kasih, tapi juga kita harus memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita roh, yang memberikan kita hikmat. Agar apa? Agar kita dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik, ya. Agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan dapat memiliki hasil yang baik. Sehingga apa? Sehingga melalui diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dapat melayani pekerjaan Tuhan, ya, membawa dampak yang baik, membawa contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, mari kita bawa diri kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk dapat dipakai oleh Tuhan di dalam melayani pekerjaannya, menjadi pribadi-pribadi yang dapat membawa hal-hal yang baik bagi orang di sekitar kita, dan untuk menyiarkan kemuliaan nama Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas, yang memiliki kualitas yang baik, sehingga setiap pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita memiliki hasil yang baik. Kita miliki karakter hidup, perilaku yang baik, penuhi diri kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki hikmat yang daripada Tuhan.
Dan biarlah ini terus ada di dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya kembali mengingatkan kita untuk jadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dapat melayani Tuhan dengan karakter, dengan pribadi, dengan kehidupan yang berkualitas baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk bagaimana kami memiliki kualitas yang baik di dalam kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Ya, tidak terbatas dimanapun kami melayani, bukan hanya sekedar di gereja saja, tidak terbatas di gereja saja, tetapi dimanapun kami berada, kami dapat menggunakan kehidupan kami di dalam melayani Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas baik. Ya, untuk kami melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan nama-Mu yang dimuliakan melalui kehidupan kami, atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib melalui kehidupan kami Bapa. Ya, biarlah Tuhan Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kami hikmat yang daripada Engkau. Ya Tuhan, bawalah kami umat-umat-Mu bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu dan menikmatinya. Kiranya firman-Mu itu menjadi keringanan bagi kami umat-Mu dan menjadi kesukaan hati kami, sebab nama-Mu telah diserukan atas kami, ya Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah nama-Mu, kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.